ausatuha, sebaik-baik perkara itu yang sedengan, tengah-tengah. Orang ngeleh, orang lapar, tidak terganggu oleh kenyang. Orang ngeleh, orang lapar, tidak terganggu oleh kenyang, tidak terganggu oleh kenyang, tidak sakit oleh lapar. Kalau sudah tidak terganggu oleh kenyang, tidak sakit oleh lapar, berarti kita ibadah, berpikir itu enteng, lancar gitu, mudah melakukan gitu. Tapi ini melalui proses, tidak tiba-tiba wis seimbang, enteng, tidak itu. Prosesnya apa? Pertama, nafsu kita itu cenderung untuk bandel, ambisi, segala hal diinginkan, berlebihan. Kalau sudah ambisius, bandel seperti ini, disuruh sedengan, gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Jadi ada orang yang inginnya pangan melulu. Orientasi hidupnya hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Orientasinya makan melulu. Kok mbok kandhani mangan sing sedengan, nah aja akeh-akeh, aja kakehan. Yo gak ngefek. Kalau dia orientasinya makan melulu, hidup untuk makan, ya ditegasi serius. Wong itu yo ngeleh barang. Itu. Lah nek engko wis ngeleh, akhirnya dia seimbang gitu. Bocah bullying, anak nakal, terus kita perintahkan jangan nakal, niru ini anak sing wis pinter, yo gak iso. Nakal yo dihukum dhisik. Tapi ngukume bocah iki supaya ora dadi bocah sing terus dadi bocah sing pasif, gak nakal belas, wae yo gak pinter-pinter deh. Imam Ghazali membuat perumpamaan seperti hewan, kendaraan hewan kita, tunggangan. Taruh saja misalnya apa? Kuda yang liar ingin kita gunakan sebagai kendaraan. Kan kudu disakiti, Bang. Dibuat supaya lapar, gak buat bergerak, terus disabeti segala macam supaya anut gitu kan gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia lulut, jinak, bisa kita tunggangi. Bukan kok dia itu liar, buas, buandel, dipukuli sampai dia sakit gak bisa bergerak apa-apa. Juga situ numpaki. Nah, makanya dia dihukum, dibuat lapar, dipukuli supaya dia jinak. Nah, setelah jinak nanti kita naiki sebagai kendaraan tunggangan. Tuh. Bukan kok malah dihabisi, digorok, disembelih. Yo gak situ numpak jaran. Oleh karena ditumpaki ini baru bisa ditunggangi kalau si kuda kita ini sudah jinak, sudah tidak bandel lagi, sekaligus sudah tidak apa istilahnya, pasif, tidak bergerak, tidak kuat apa-apa. Itu seperti guru, syekh itu memerintahkan muridnya melakukan hal yang kadang guru tidak melakukannya sendiri. Itu biasa. Karena apa? Karena guru memerintahkan murid ya, supaya lapar. Gurunya sendiri makan. Itu sering seperti itu. Muridnya protes, ya keliru. Muridnya ini diperintah lapar supaya murid ini tidak ambisi makan dan kenyang melulu. Lah guru ini
Sudah tidak punya ambisi itu. Makan pun tidak dengan ambisi kenyang. Sudah selesai. Gurunya sudah mencapai keseimbangan. Makan itu tidak berpengaruh, lapar juga tidak terpengaruh. Lah murid ini maunya makan melulu, ya harus disuruh lapar supaya nanti akhirnya lapar dan kenyang tidak berpengaruh kepada dia. Tapi muridnya aja dikandani jadi. Aja dikandani. Ya banyak lah misalnya. Ini kan guru biasanya murid dan aku sinau wale tolaa deres kowe arep ngaji sorogan ora deres peng-pengan sing deres sehingga nanti pas sorogan enggak salah. Muridnya malah ngene. Lan jenengan boten deres ya. Gurune wis rampung. Derese wis biyen-biyen. Itu. Ada legenda kan ada apa? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu di Manaqib kan begitu. Ono ibu-ibu nitipno anake nyantri ke Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Di situ si murid dilarang makan yang enak-enak, khubza syair itu ya, disuruh makan hanya roti-roti elek-elekan. Iku wae arang-arang. Sehingga ketika si ibu nengok, lho ka anakku mondok nyantri yang kene di rekasakno dilarang makan. Awake kuru pucet begitu. Terus melihat Syekh Abdul Qadir makan ayam ingkung ya sing mbok go manakib. Mangan enak-enak wih. Protes si ibu. Syekh jenengan itu merintahkan anak saya lapar atau kalau makan roti gak enak. Kok jenengan malah mayoran nih? Itu jenengan itu pripun protes ibunya. Namanya keibuannya keluar itu anak. Terus apa jare? Terus tulang-tulang ayamnya itu sing bekas-bekas itu ya, tinggal tulang belulang. Terus diwacakno umi biidznillah kan gitu ya. Wahai tulang belulang, umu biidznillahilladzi yuhyil idzama wa hiya ramim. Terus akhirnya tulang belulang itu berdiri lagi, hidup. Kanan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah kan itu. Terus itu. Lah ibu ini nonton ini. Karomah ini menyaksikan karomahnya Syekh Abdul Qadir. Terus komentar Syekh Abdul Qadir. Bu, nek putrane jenengan pun saged ngeten nggih mangan iwak pitik. Jadi mangan mangane iwak dahare Syekh Abdul Qadir ning iwak pitik itu wis gak rasa iwak pitike. Wis gak mempengaruhi makan roti gak enak ya wis gak ngefek, mangan iwak pitik enak ya gak ngefek, ora mangan ya gak ngefek, mangan ya gak ngefek. Nah nek putrane jenengan pun ngeten nggih, wis fal yakul masya'a kata saya. Silahkan putrane jenengan makan apa saja. Tuh. Lah orang yang sudah makan apa saja ini dua kemungkinannya. Pertama sudah siddiq, sudah mencapai keseimbangan yang sempurna, jadi makan apa saja sudah tidak terpengaruh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Kedua, orang makan apa saja itu karena maghrur, dia terkecoh, terperdaya oleh dirinya sendiri. Kena apa? Dia ndelok gurune, lho guruku mangan sembarang dengah, aku yo mangan sembarang dengah. Rumasane dhewe wis kaya gurune. Jadi wong mangan sembarang dengah, tidak mau lapar, itu kemungkinannya satu, memang dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mangan sembarang dengah yo ora ngefek, ora mangan yo ora ngefek. Itu asidik. Kemungkinan kedua, orang yang menganggap dirinya siddiq, delok gurune mangan sembarangnya, gurune mangan sembarangnya. Tuh, wes. Seperti orang sakit melihat orang sehat. Lu, kamu sakit.
apa corona. Kamu sakit delok wong mangan lho iku mangan sembarang nikah sambel dipangan apa wae dipangan. Akhirnya yang sakit ini makan seperti dia. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang sakit melihat orang sehat makan apa saja, terus kemudian dia merasa dirinya sakit ikut makan saja, celaka. Orang maghrur, murid melihat gurunya melakukan apa saja terus niru merasa seperti setingkat gurunya, ya celaka. Waladi utawi wong